yang menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sama menghormati hak Bisa, orang lain. bisa juga. Misalnya yang lebih memudahkan kalian untuk mencari kasus yang ada di media sosial lah. Yang sering dimunculkan tuh apa gitu, yang kamu lihat. Misal tadi apa yang kamu menghormati Menghormati hak orang lain. Nah, berarti kan kasusnya yang tidak menghormati orang lain. Pernah yang kamu lihat apa kira-kira kasusnya? Kasus apa? Yang kamu dalam anganmu tuh? Kasus apa kira-kira? Yang tanpa pakainya lah dulu. Nah, misalnya apa? Nah, jadi tadi tuh yang kami bicarakan ini tuh itu tuh tentang itu Bu, ada berita sekarang itu yang dia ditangkap sama pihak polisi karena dia melihara 2 landak. Oh, dia maksudnya tidak melakukan kesalahan tapi ditangkap polisi. Ya. Nah, itu kan masalah sepele. Iya. Itu kan cuma kalau menurut kita ya Bu, sebagai orang awam ini kan sebenarnya cuma masalah sepele. Nah, sedangkan di mana ya? Jadi itu menurut kamu itu melanggar haknya, hak gitu. Dan ada dua kasus ya Bu. Itu Ya nggak apa-apa, mau beberapa kasus ya nggak apa-apa. Mau membandingkan dengan ada kasus yang seperti ini sama ada juga tuh Bu yang kasus yang apa namanya ini adalah di binatang. Nah, dan itu kan ada harimau Sumatera. Nah, dalam beberapa bulan terakhir itu sudah ada 3 harimau Sumatera yang mati. Nah, itu kenapa pihak polisi itu tidak menindaklanjuti masalah harimau Sumatera yang tewas, padahal itu yang kita ketahui kan harimau Sumatera ini kan hewan yang dilindungi, soalnya harimau Sumatera ini sudah hampir punah. Kenapa pihak berwajib ini tidak menindaklanjuti, tidak lihat-lihat di kebun binatang itu, kayak apakah ada sesuatu yang salah? Gimana caranya? Kamu sila keberapa? Sila ketiga, coba. Sila ketiga mana? Oke, Persatuan Indonesia ini kan mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara sebagai kepentingan bersama atau kepentingan pribadi maupun golongan. Nah, ini kan kasusnya itu agak berat nih ya. Sehubungan dengan kepentingan. Nah, kepentingan pribadi dan golongan yang biasa muncul di media sosial apa? Kasus kopi cyanida di Sukawangso. Itu apa? Itu kepentingan apa kira-kira? Kepentingan pribadi tapi merugikan orang lain. Nah, bisa juga. Misalnya dilihat di sini lagi. Apalagi yang mendekati kasus yang lebih mudah. Misalnya memajukan pergaulan dan persatuan ini demi persatuan dan kesatuan bangsa, memajukan pergaulan. Nah, contohnya seperti kemarin tuh yang lagi viral kasus, bukan kasus ini tapi ISO Speed, tahu nggak? Oh, ISO Speed. Nah, itu kan salah satu orang dari luar negeri kan, tapi bagaimana happy-nya dia di negara ini, tapi bukan sebuah masalah, tapi itu justru menjadi sebuah kebanggaan bagi Indonesia karena ISO Speed itu bangga gitu berada di Indonesia kan. Nah, itu bagaimana ide paling tidak kamu menyikapinya, orang luar negeri saja bisa bangga terhadap budaya kita, masa kita enggak, misalnya kan begitu ya kan. Nah, itu misalnya itu menjadi munculkan ide dan gagasan sesuai dengan media sosial yang lagi viral dihubungkan dengan kasus. Nah, kemudian apa lagi? Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, kira-kira apa? Contohnya seperti IKN itu kan baru dibangun, ibu kota negara. Nah, itu dari sisi positif dan negatifnya, dari rasa ide gagasanmu, maksudnya jiwa Pancasilamu bagaimana untuk sila ketiga itu dalam menanggapi dengan ibu kota baru misalnya gitu kan. Itu kan kalau menurut presiden salah satu
rasa cinta tanah air, sehingga pemerintah sekarang membuat IKN itu membuat ibu kota baru misalnya gitu. Ya kan? Itu salah satunya misalnya. Sila kedua itu nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Perhatikan ya. Ini kan butir-butirnya. Jadi butir-butir sila Pancasila itu kalian lihat aja. Misalnya dihubungkan dengan yang mana yang lebih mudah. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, misalnya. Saling mencintai sesama manusia. Apa yang sedang viral di media sosial sehubungan dengan rasa saling mencintai. Kasus misalnya Loli itu kan. Nah, Loli dan orang tuanya itu kan bagaimana menunjukkan rasa cinta orang tua terhadap anak, atau anak rasa cinta terhadap orang tua terhadap anak terhadap orang tua. Nah, menanggapi kasus tersebut, kamu punya ide dan gagasan apa harusnya perilaku yang kamu harusnya ditunjukkan dengan adanya kasus itu misalnya. Terus apa lagi yang sehubungan itu? Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jadi bukan hanya sebuah kasus, tetapi misalnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan itu banyak sekali di media sosial itu yang memberikan bantuan tuh kepada orang yang kurang mampu misalnya. Itu kan sering seperti ya tuh Willy, bisa juga yang lain-lainnya misalnya mentraktir atau membeli orang yang kurang mampu. Nah, bisa kayak gitu-gitu kan. Nah, itu bagaimana kamu menyikapinya? Kamu punya ide dan gagasan apa dengan adanya tontonan-tontonan di media sosial yang seperti itu gitu. Nah, misalnya kan, itu berarti bagaimana kita jiwa, rasa dan perasaan yang sama yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kegiatan kemanusiaan itu harusnya bisa kita lakukan juga, ya kan? Itu maksudnya, paham ya? Nah, terus kalau kasusnya tadi mencinta itu kan paling tidak kamu punya sikap apa? Yang seperti kan tidak boleh dicontoh. Harusnya orang tua adalah panutan buat kita. Jadi tidak boleh kita mendurhakai atau berani kepada orang tua. Kan gitu. Itu maksudnya ada sisi pembelajaran khusus yang kamu harus beritahu ke orang lain gitu loh. Sikap itu jangan sampai dicontoh sama kalian atau orang lain. Gitu loh maksudnya. Paham ya? Jadi silakan dicari tuh di sini yang mana yang lebih mudah dan sering yang viral-viral di media sosial. Oke, paham ya? Oke. Yes. Untuk sila ke pertama. Oke, di mana bukunya? Ini Bu. Sini Cik. Bukan ini yang dicari. Oke. Cari sila-silanya. Nah, di sila-sila pertama. Oke, perhatikan Bang. Oke, ini kan ada butir-butir dalam sila pertama. Misalnya begini, kita mau melihat yang mana ya. Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketawaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kalau yang kasus yang ada di media sosial atau inilah, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, misalnya kasus, kita lihat kasusnya secara fakta yang ada di media sosial. Misalnya begini, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nah, misalnya kasus yang sedang viral di media sosial apa? Misalnya apa tuh yang sehubungan dengan ya penistaan agama. Misalnya apa kasusnya yang viral, yang lagi viral apa ya? Nah, betul, misalnya seperti itu. Maksudnya kan ada yang menggambar Nabi Muhammad misalnya begitu, atau yang menginjak-injak Al-Quran, atau ada yang membakar Al-Quran. Nah, bagaimana sikap Anda sebagai generasi muda atau punya ide gagasan sehubungan dengan viralnya kasus tersebut? Nah, kamu kan harusnya memberikan sikap, ide dan gagasan. Ya tidak bolehlah dilakukan seperti itu karena membebaskan kepada orang lain untuk memeluk agamanya kan, dan tidak boleh merusak kepercayaannya orang lain. Seperti kitab suci itu kan
ya tidak boleh. Jadi tidak boleh merusak. Ya, itu kan jadi viral juga tuh kasus itu. Atau apalagi yang membuat viral yang mengarah ke agamaan. Kayak sholat main-main, Bu. Nah, misalnya begitu juga. Atau agama lain, misalnya dari agama ini juga. Misalnya atau misalnya makan makanan yang diharamkan di agama Islam, tapi di halal di sini. Maksudnya itu, tapi ada masalah, ada waktu itu kalau nggak salah tuh kasusnya yang orang Muslim. Ya betul. Jadi kan dia makan itu padahal tidak. Nah, kamu bagaimana menyikapi sebagai generasi muda ide dan gagasanmu untuk memberikan bahwa sikap itu tidak baik loh dilakukan. Sila keempat, perhatikan sila keempat ya. Ini. Perhatikan guys. Oke, seluruhnya diperhatikan. Jadi di sila keempat itu kita fokuskan ke butir-butirnya ya. Misalnya kita ngomongin tentang tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, misalnya sesuatu kasus yang lagi viral di media sosial apa? Yang memaksakan kehendak. Loli. Iya. Bisa juga, misalnya tuh bisa juga itu apa dia kasusnya? Loli itu apa? Apa dia? KDRT. KDRT. KDRT bukan. Apa? Kasusnya sama Nikita Mirzani itu. Lah iya, maksudnya apa kasusnya kira-kira yang viralnya apa? Dia dipaksa. Tidak, tapi kan itu ada kasus. Maksudnya kasusnya apa? Misalnya memaksa Apa namanya? Pukul. Bukan. Orang hamil baru ini di apa namanya? di aborsi. Bu, iya terus apa namanya? Digugurkan naik. Nah, tapi kan itu bukan apa hubungannya dengan memaksakan kehendak. Apanya jadi yang memaksakan kehendak masalahnya? Yang memaksakan dia Oh, dia salah tapi dia memaksakan untuk benar gitu. Maksudnya apa itu? Jadi kasusnya harus betul-betul jelas di situ. Loh iya dong, ada kasusnya, karena kan kita mau menanganinya ide dan gagasan apa supaya perilaku itu gak dicontoh, ya kan? Perilakunya itu kalau jahat maka tidak boleh dicontoh gitu loh. Misalnya kan ini mengatakan misal nih ya, ibu belum tahu juga kasus yang sebenarnya tentang Loli itu. Misalnya begini, dia merasa misalnya hamil di luar nikah, bahwa hamil di luar nikah itu sah misalnya. Sah menurut agama, padahal menurut agama kan tidak, misalnya kan gitu. Nah, itu kan memaksakan kehendak untuk dirinya supaya tetap baik, padahal itu jelek gitu loh. Nah, tugas kalian adalah meluruskan bahwa contoh kasus viral di media sosial seperti kasus Loli ini tidak pantas untuk dicontoh sebagai generasi muda. Jadi ide dan gagasan yang kami berikan tidak harusnya berperilaku sesuai dengan aturan yang ada. Tidak boleh memaksakan kehendak bahwa itu memang maksudnya hukum itu memang benar, kenapa harus dibalikkan faktanya. Gitu maksudnya. Itu masih banyak lagi kasus yang lain, misalnya. Oh, satu lembar gini satu kasus. Ya dihubungkan yang lebih mudah mana ini yang kamu hubungkan dengan kasus yang lagi viral di media sosial apa? Misalnya apalagi di sini kamu ambil memberikan kepercayaan kepada wakil. Nah, kalau yang ini tadi kan tidak ada hubungannya sama sila keempat tuh kalau Loli, karena nggak ada hubungannya dengan musyawarah, ya kan, musyawarah atau itu yang kayak politiknya nggak ada. Jadi misalnya begini, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawarahan. Contohnya nih, banyak dewan DPR, anggota DPR yang korupsi. Misalnya korupsi yang lagi viral apa? Siapa yang sedang viral di media sosial? Misalnya iya, maksudnya orangnya. Jadi kasus yang sedang viral apa? Misalnya ketua KPK dijadikan sebagai tersangka korupsi. Nah, itu kan sesuatu yang viral ya.
Nah, itu bagaimana kalian menyikapinya sebagai generasi muda yang harusnya dia adalah public figure, yang harusnya menjadi contoh masyarakat, justru malah dia menjadi contoh jelek, menjadi koruptor. Kan gitu. Atau misalnya apalagi yang kasus anggota dewan yang sedang korupsi apa misalnya. Atau boleh cari di media sosial banyak itu. Di handphone ya. Jadi kalian bagaimana menyikapinya sehubungan dengan ini nilai-nilai ini. Oke? Paham tak? Paham ya? Paham ya? Kalau punya tidak paham segera tanya supaya paham. Oke? Maksudnya satu atau kasus kan semua pun. Ya enggak, kasus yang betul-betul lagi viral dan kamu bisa memberikan ide dan gagasan supaya orang lain itu tidak melakukan hal yang sama. Gitu. Jadi berapa kasus? Ya terserah kalian, semampu kalian. Kalau kasusnya kalau sekiranya korupsi berarti kan satu kasus. Walaupun berbeda kasus. Korupsi berarti kan korupsi doang. Ya, misalnya kalau yang lainnya kasusnya misalnya berbeda pendapat di saat melakukan rapat paripurna misalnya atau rapat apa gitu atau kegiatan di RT apa gitu. Itu kan beda itu sudah, ya. Jadi kalau kasus korupsi berarti cuma satu. Nah, bisa juga itu lagi viral kan? Nah, bisa juga. Tapi itu jilbab kayaknya nggak bisa masuk ke sini karena itu masuk ke sila ke-1 karena sesuai keagamaan, ya kan? Kasusnya. Nah, ini yang sehubungan dengan pemerintahan ini, ya. Ya, dicari lagi. Tapi intinya kamu paham kan? Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan berpikir.